Baiklah, ketemu lagi dengan saya Paujan Ajima. Saya selaku reporter dari Iniu Berita akan membawakan suatu berita terbaru terkini di Iniu Berita, yaitu tentang penangkapan seorang Crazy Rich ataupun orang kaya Sultan Medan di judi itu tidak benar. Nah, makanya mau meluruskan kenapa bisa seperti itu. Karena saat Crazy Rich Medan Indra Kesuma alias Indra Kents mendatangi Metro Jaya untuk melaporkan MN, korban binomo, terkait dugaan pencemaran nama baik. Setelah memberikan keterangan di SPKT Polda Metro, Indra Kents mengatakan dirinya masih sebatas konsultasi. Jadi kita lebih ke konsultasi aja. Bertanya kenapa bisa seperti ini, ujar Indra Kents kepada wartawan di Polda Metro Jaya, Senin, tanggal 7 Februari tahun 2022. Indra Kents juga mengaku kedatangannya ke SPKT Polda Metro Jaya sekaligus untuk meluruskan soal binomo. Indra Kents merasa tercemarkan nama baiknya karena dituduh melakukan penipuan soal investasi binomo. Oh jelas begini, Polri akan menegakkan hukum seadil-adilnya, kata Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes E. Zulpan kepada Detikcom. Zulpan mengatakan, Polda Metro Jaya akan berkoordinasi dengan Bareskrim Polri terkait penanganan kasus tersebut. Sebab, Maru Nazara juga membuat laporan ke Bareskrim terkait penipuan investasi binomo. Zulpan mengatakan, penanganan kasus binomo yang dilaporkan oleh Maru Nazara di Bareskrim Polri akan menjadi pertimbangan penyidik Polda Metro Jaya dalam memproses laporan Indra Kents selanjutnya. Zulpan menegaskan, kasus utama yang ditangani adalah terkait pelaporan korban binomo di Mabes Polri. Kemudian Indra Kents kesini melaporkan balik ya kaitannya dengan UU ITE pencemaran nama baik. Nah itu tentunya penyidik akan melihat dari kasus utamanya yang di Bareskrim gitu ya, ucap Zulpan. Meski begitu, Zulpan menyebutkan bahwa pihaknya tetap menerima laporan Indra Kents, polisi menerima bukti-bukti yang akan diselidiki lebih lanjut. Tetapi memang namanya orang membuat laporan, kemudian ada, diterima. Apalagi ada buktinya, ada YouTube ada merasa nama saya dicemarkan gitu, ujar Zulpan. Sementara itu, pengacara Indra Kents, Wardaniman Larosa, juga tidak menjelaskan apakah laporan kliennya itu diterima polisi. Untuk laporan itu tentatiflah, kata Wardaniman. Sebelumnya, Wardaniman mengatakan dirinya akan mendampingi kliennya, Indra Kents untuk membuat laporan di Polda Metro Jaya. Indra Kents berencana melaporkan soal pencemaran nama baik. Wardaniman menyebut kedatangannya ke Polda Metro Jaya untuk melaporkan seseorang bernama MN. Dia berkata MN telah membuat konten YouTube yang mencemarkan nama baik Indra Kents. MN yang dia membuat konten YouTube yang mencemarkan nama baik klien kami kontennya. Klien kami dituduh menipu dan lain-lain lah, nanti kami mau lapor dululah, terang Wardaniman. Wardaniman menjelaskan, MN merupakan salah satu dari 8 korban yang mengaku sebagai korban aplikasi binomo. Baiklah, kita langsung saja masuk ke berita selanjutnya, yaitu tentang Dwayne The Rock Johnson adalah seorang pemain SmackDown yang terkenal di dunia dan adalah Baiklah, langsung saja kita masuk berita kedua. Berita kedua ini tentang Dwayne The Rock Johnson, seorang pemain SmackDown yang memiliki banyak koleksi mobil-mobil mewah. Sekilas tentang beritanya. Berotot Dwayne The Rock Johnson adalah rutinitas olahraga yang dilakukannya. Dia mengakui memiliki 3 buah tempat gym pribadi yang terletak di Los Angeles dan Florida, dan satunya lagi gym portable yang ia bawa kemana-mana saat syuting. The Rock sangat menjaga kondisi primanya agar lebih bersemangat dalam bekerja. Badan tinggi besar yang ditutupi oleh otot Dwayne merupakan salah satu kerja keras dirinya selama ini agar tetap fit dan cocok dalam peran yang dia mainkan. Diakui oleh Dwayne bahwa berdasarkan pengalamannya sebagai seorang selebriti, berolahraga di tempat umum akan sangat mengurangi konsentrasinya dan mengganggu orang lain yang sedang berolahraga di sana. Sehingga ia memutuskan untuk membangun gym pribadinya. Bisa dilihat bahwa peralatannya di tempat gym pribadinya sangat lengkap, mulai dari angkat besi, dumbbell, sampai kettlebell yang jumlahnya sangat banyak serta terbuat dari bahan yang berkualitas tinggi. Sebagian waktunya sehari-hari dihabiskan di tempat ini. Ikan kod.
Protein sangat penting untuk pembentukan, dan The Rock memilih ikan untuk memenuhi kebutuhan proteinnya. Untuk menjaga bentuk ototnya, ia membutuhkan 36 ons ikan kod dalam sehari. Padahal Badan Pengawas Obat dan Makanan Amerika Serikat menyarankan untuk mengkonsumsi 4 ons ikan saja seharinya. Berarti The Rock makan 9 porsi ikan dalam sehari. Dikabarkan bahwa The Rock bisa menghabiskan uangnya sebesar $1.400 Amerika atau sekitar 20 juta rupiah dalam setahun untuk membeli ikan kod. Diet tinggi protein memang menjadi salah satu yang diprioritaskan oleh The Rock. Hanya dalam masa cheat saja dia bisa menghabiskan 12 pizza. Menu favorit lainnya adalah pancake yang lagi-lagi terbuat dari ikan kod. Mobil Ford F-115. Ford F-115 Raptor merupakan mobil pick-up truk raksasa. Mobil ini cukup ngehits di luar negeri karena sangat cocok digunakan untuk segala medan. Untuk keluaran terbaru, kapasitas mesin yang ditawarkan 3.500 cc V6 EcoBoost, sedangkan tenaganya mencapai 411 tenaga kuda dan torsi maksimum 587 Nm. Ternyata mobil ini adalah mobil yang dibeli Dwayne Johnson untuk dihadiahi ke pemeran pengganti sekaligus sepupunya bernama Tenoy Reed. Seperti diketahui bahwa Tenoy Reed telah menjadi pemeran pengganti Dwayne cukup lama dan pernah mengalami cedera berat selama menjadi pemeran pengganti. Untuk itu pantas jika The Rock sangat menyayanginya dan ingin membalas budi. Skenario pun dibuat sedemikian rupa agar Tenoy Reed tidak curiga. The Rock mengajak si pemeran pengganti terlibat dalam sebuah wawancara tentang pekerjaan baru. Dan di akhir video, Dwayne Johnson kemudian menunjukkan sebuah mobil Ford F-115 berpita besar ke Tenoy Reed. Sontak si pemeran pengganti pun merasa terkejut dan terharu sampai menitikkan air mata. Hadiah yang diberikan Dwayne Johnson kepada orang yang telah berjasa di hidupnya tentunya bukan hadiah sembarangan. Mobil sport Pagani Huayra. Tubuh besar Dwayne tidak menyurutkan minatnya pada mobil sport yang pada dasarnya memiliki kabin kecil. Dwayne sempat terlihat mengendarai Pagani Huayra saat ia datang ke Miami Beach dalam rangka premier seri komedi yang dimainkannya Ballers. Meski pada akhirnya ia mengalami kesulitan untuk keluar dari mobil tersebut saat tiba di gala premier HBO Ballers. Pagani Huayra disebut sebagai salah satu mobil sport terbaik di dunia. Mobil ini memiliki mesin 6000 cc turbo garapan AMG dan mampu memproduksi tenaga maksimum 750 brake horsepower. Huayra memiliki sayap aktif aerodinamis canggih yang mampu mengalirkan udara di sekitar mobil untuk memastikan downforce dan traksi maksimal. Harga Pagani Huayra amat fantastis, yakni $1.300.000 Amerika atau sekitar 18 miliar rupiah. Jet pribadi. Dwayne hampir selalu berada dalam perjalanan karena pekerjaannya bukan cuma di satu kota saja, tetapi di beberapa kota bahkan di beberapa negara. Selama melakukan perjalanan, Dwayne tetap dalam kemewahan. Dia berpindah dari satu tempat ke tempat lainnya menggunakan jet pribadi Gulfstream G615 yang sangat mewah. Dikabarkan bahwa ia juga sering terlihat membawa keluarganya untuk naik bersama-sama menggunakan jet pribadi tersebut. Namun tidak jelas apakah Dwayne sungguh memiliki jet tersebut atau hanya menyewanya saja. Baiklah, sekian inilah berita yang bisa saya sampaikan tentang ini berita pada siang hari ini. Dengan saya Pojan Najimah, saya ucapkan terima kasih.